Baik, ini sudah hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 siswa ya. Jadi nanti kita tunggu teman-teman yang belum bisa gabung, diharapkan bisa saling, bisa segera untuk bergabung. Baik, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya? Baik ya. Baik, Pak. Baik, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertatap muka kembali ya pada pagi hari ini. Oke, Pak Guru akan share kegiatan kita, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sudah tampil ini? Apa ini sudah tampil? Oke. Oke, ya terima kasih. Ini sudah tampil. Ini adalah tampilan dari Google Classroom-nya masing-masing. Di sini akan saya cek dulu yang sudah masuk. Oke, itu bagus. Ini sudah ada 7 siswa ya yang sudah masuk ke dalam Google Classroom-nya. Oke, kita mulai langsung saja. Yang pertama adalah berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang berani memimpin untuk berdoa teman-temannya? Saya, Pak. Oke, kepada Ananda Hendy, silahkan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil Islam wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan Selain Allah dan saya bersaksi Nabi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih untuk Ananda Hendy yang telah memimpin teman-temannya dalam melakukan doa di pagi hari ini. Oke, baik, langsung untuk selanjutnya adalah sebagai rasa nasionalis kita, mumpung masih ada di bulan Agustus, kita menyanyikan dulu Indonesia Raya. Ini
Kita nyanyi sama-sama ya. Indonesia tanah Indonesia bersatu, hidup bangsaku semua. Selesai. Oke, untuk selanjutnya seperti biasanya untuk melakukan presensi harian. Ini presentiannya, silakan diisi. Ini tinggal pilih nama, nah, kemudian tanggalnya. Setelah itu pilih tema 3, subtema 1. Pembelajaran 2, lanjut. Terus kemudian setelah itu ini tinggal pilih masuk. Kemudian apakah Anda siap menerima dan seterusnya, kemudian pilih submit ya. Oke, itu saya tunggu dalam waktu menit saja untuk melakukan absensi pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya seperti biasanya harus membiasakan untuk selalu membaca. Oke, ini ada artikel, tolong dibaca terlebih dahulu selama 15 menit. Silakan saya tunggu 15 menit dari sekarang. Baik, ini sudah sekitar hampir 15 menit ya. Apa sudah membacanya, anak-anak? Sudah. Sudah. Oke, baik. Langsung saja. Coba siapa yang berani mengutarakan pendapatnya? Saya. Oke, Ananda Livi, silahkan. Apa hasilnya? Abdul Haris Nasution, seorang jenderal besar Indonesia. Abdul Haris Nasution, seorang jenderal besar Indonesia. Bagus. Terus kemudian ada lagi? Abdul Haris Nasution, konseptor perang gerilya. Oke, Abdul Haris Nasution, seorang konseptor perang gerilya. Bagus. Ananda Vida, ada lagi? Saya, Pak. Ya, saudara Wulan. Abdul Haris Nasution, seorang dwi fungsi ABRI. Oke, seorang Abdul Haris Nasution, seorang dwi fungsi ABRI. Bagus. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Nelly. Abdul Haris Nasution, seorang jenderal besar ABRI. Oke, Abdul Haris Nasution, seorang jenderal besar ABRI. Bagus. Oke, selanjutnya ya, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru bacakan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu yang pertama adalah setelah mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi 6 contoh hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati video, peserta didik mampu menuliskan pengertian contoh yang mempengaruhi hak dalam kehidupan sehari-hari dengan
Benar. Dan yang ketiga, setelah mengamati partitur, peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Setelah berlatih, peserta didik mampu menyanyikan nada-nada sesuai interval dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, biar lebih semangat, kita melakukan tepuk anak soleh dulu yuk. Oke, saya tontonkan dulu ya. Jadi, nanti tinggal kita praktekkan bersama-sama. Anak soleh. Coba ada yang bisa memimpin? Saya, Pak. Ya, Nanda Vida, silakan dipimpin teman-temannya. Yuk. Anak soleh. Aku anak soleh. Rajin sholat. Rajin Ngaji. sholat, Orang tua dihormati, kita Islam kita Islam, sampai orang tua sampai la ilaha illallah Muhammad la ilaha Rasulullah la ilaha illallah Allahu Akbar. Oke, terima kasih tepuk tangan buat semuanya ya. Bagus ya. Oke, kita lebih semangat. Oke, selanjutnya ini ada kegiatan tentang materi sebelumnya, yaitu tentang alat listrik dan manfaatnya. Oke, silahkan diamati, saya tunggu dalam waktu 5 menit. Ya, disebutkan alat apa saja dan kemudian itu fungsinya untuk apa. Oke, sudah ya, sekitar sudah lebih dari 5 menit ya. Silahkan siapa yang berani mengutarakan pendapatnya. Ya, Saudara Ananda Hendi, silakan. Kipas angin untuk mendinginkan badan. Oke, bagus. Kipas angin untuk mendinginkan badan. Nah, yang lain coba ada? saya, Pak. Ya, Ananda Vida, silahkan. Radio Oke. untuk mendengarkan lagu. Ya, bagus. Radio untuk mendengarkan lagu. Kemudian, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Oke. Dan Nelly, silakan. Lampu untuk menerangkan. Oke, bagus ya. Lampu untuk menerangkan. Nah, ya. Di sini alat-alatnya pinter sekali. Oke, saya lanjutkan. Oke, ya ini silahkan kalian amati video berikut. Silahkan catat hal-hal pentingnya. Apa kabar nih adik-adik semuanya? Apakah kalian dalam keadaan yang sehat dan siap untuk belajar? Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 6. Kita belajar di tema 3, tokoh dan penemuannya, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Kamu telah belajar tentang Michael Faraday yang menemukan generator penghasil arus listrik. Banyak manfaat listrik yang mempermudah kehidupan manusia. Sikap apa yang dapat kita contoh darinya? Bagaimana kita mengaplikasikan sikap tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dari Michael Faraday ini kita bisa belajar bagaimana kita tidak menyerah ya adik-adik ya, karena si Faraday ini selalu mencoba mencari tahu tentang arus listrik ya, tentang elektromagnetik, akhirnya dia bisa menemukan generator penghasil arus listrik.
Michael Faraday menemukan generator penghasil arus listrik. Dengan adanya listrik, banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh. Listrik membuat orang hidup itu lebih nyaman karena banyak pekerjaan yang dapat terbantu dengan adanya listrik. Ayo kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar kamar Edo berikut ini. Nah, adik-adik lihat nih gambar Edo. Di sini kalian akan tahu bahwa listrik itu sangat berguna untuk kehidupan kita. Untuk penggunaan lampu, kipas angin, radio, dan lain sebagainya. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Ya, tadi ada kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Lalu, apa manfaat listrik untuk Edo? Ya, manfaatnya listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Jadi, dia bisa mendapatkan penerangan. Sekarang, amatilah sekitar adik-adik semuanya. Coba adik-adik tuliskan atau sebutkan ya manfaat listrik yang kamu temukan. Nah, di sini Kak Citra sudah menuliskan ada beberapa manfaat listrik nih. Yang pertama, untuk menyalakan lampu ya sebagai penerangan. Yang kedua, kita bisa berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Nah, handphone itu bisa menyala karena kita cas dengan listrik juga. Ketiga, kemudahan untuk mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Keempat, kita bisa mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Nah, kulkas sendiri juga terhubung dengan arus listrik. Yang kelima, kita mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Ini adalah manfaat listrik yang bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik adik-adik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Ya adik-adik ya, saat pemadaman listrik, seakan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa belajar, kita tidak bisa menonton televisi, dan untuk melakukan kegiatan yang lain itu kita terganggu. Ya, kamu berhak mendapatkan manfaat dari listrik. Dengan adanya listrik, kita dapat menonton TV, menyalakan radio, dan menyalakan lampu. Itu adalah hal-hal yang kamu berhak lakukan. Apa itu hak? Ayo kita pelajari lebih lanjut. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Apakah gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Nah, kita diskusikan bersama-sama adik-adik. Hak itu adalah sesuatu yang kita peroleh setelah kita melaksanakan kewajiban. Yang pertama, gambar pertama ya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Iya, dari gambar ini kita tahu bahwa anak ini sudah mendapatkan haknya memperoleh pendidikan. Gambar yang kedua, apakah anak ini sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Ya, ini sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat. Adik-adik juga punya hak nih untuk menyampaikan pendapat kalian baik di rumah maupun di sekolah. Gambar yang ketiga, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Nah, di sini ada anak yang sedang diejek temannya. Nah, ini tidak boleh adik-adik, berarti anak ini belum mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman. Ini jangan kalian lakukan ya adik-adik. Yang keempat, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Nah, di sini ya, si anak sedang belajar tapi orang tuanya sedang sibuk nonton televisi, bermain handphone. Nah, menurut adik-adik, apakah ini sudah mendapatkan haknya?
Belum ya adik-adik, dia belum memperoleh kasih sayang dari orang tuanya. Orang tuanya malah sibuk sendiri. Jadi ini belum mendapatkan haknya memperoleh kasih sayang. Sekarang adik-adik bisa mencari contoh hak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian bisa tuliskan hak di rumah apa, hak di sekolah apa, dan hak di tengah masyarakat itu apa saja. Nah, di sini Kak Citra sudah berikan beberapa contoh, misalnya hak di rumah itu mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan kasih sayang, mendapat uang jajan, hak kita bermain, hak kita tidur ya. Kalau di sekolah, hak kita itu yang harus kita peroleh mendapat ilmu, hak kita bisa membaca buku di perpustakaan, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, kita berhak untuk berteman, kita berhak juga untuk tempat belajar yang layak ya adik-adik ya. Lalu yang hak di tengah masyarakat, itu kita bisa menggunakan jalan umum, berpendapat, membangun rumah, mengadakan acara pribadi, berhubungan sosial dengan orang lain, itu adalah hak kita di tengah masyarakat. Adik-adik bisa tambahkan hak kalian di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat. Apa saja yang mempengaruhi hak kita adik-adik? Nah, apa saja sih yang mempengaruhi hak kita ketika di rumah, di sekolah, dan di tengah masyarakat? Nah, ini dia ya. Kalau di rumah yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran orang tua tentang kewajibannya mendampingi anak-anak. Nah, kadang orang tua tidak mendampingi kita belajar, padahal kita berhak loh untuk mendapatkan perhatian dari orang tua kita. Lalu di rumah mungkin ada konflik rumah tangga, ada kondisi fisik orang tua yang sedang capek, yang akhirnya tidak bisa mendampingi kita. Sedangkan hak di sekolah itu yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran pihak sekolah tentang kewajibannya, kurangnya dana keuangan sekolah, kurangnya perhatian dari pemerintah. Nah, itu juga mempengaruhi hak kita masing-masing adik-adik. Lalu hak di tengah masyarakat yang mempengaruhi adalah kurangnya kesadaran masyarakat tentang kewajibannya. Lalu terjadi konflik masyarakat, terjadi kondisi fisik yang tidak memungkinkan untuk kita menerima hak dan status sosial yang berbeda-beda. Nah, itu ya, kita harus belajar bahwa kita tidak bisa memandang orang dari status sosialnya, oh itu si kaya, oh itu si miskin. Itu tidak boleh ya adik-adik. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday ini kita juga belajar untuk terus bekerja keras adik-adik dan pantang menyerah. Sikap itu harus kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday ini, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan yang baru. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya. Oke, ya. Terima kasih sudah menonton videonya. Baik. Kira-kira siapa yang pertama kali berani untuk mempresentasikan hasil mengamati video tadi? Saya, Pak. Oke, Ananda Livi, silakan. Macam-macam alat listrik, contohnya kipas angin, lampu, radio, adalah kehidupan sehari-hari. Oke, bagus ya, macam-macam alat listrik ya. Kemudian setelah itu juga menyebutkan hak dalam kehidupan sehari-hari. Pinter. Ada lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Ananda Vida, silakan. Handphone untuk komunikasi, pompa air untuk kebutuhan minum, kulkas untuk mengawetkan makanan dan minuman,
Oke, bagus ya. Itu jadi manfaat-manfaatnya. Ada pompa listrik, ada listrik sendiri, kemudian ada kipas angin, juga ada kulkas. Bagus. Kemudian ada lagi yang lain? Saya Pak, Oke, Ananda Nelly, silakan. itu adalah sesuatu yang kita peroleh kita melakukan kewajiban pendidikan, menyampaikan pendapat, memperoleh hidup aman dan tenang. Oke, bagus sekali itu pengertian dari hak ya. Setelah kita melakukan kewajiban, kemudian ada di sana juga diterangkan tentang hak kita dalam pendidikan, rasa aman dan sebagainya. Bagus sekali. Terus ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, Ana dan Jenny. Ya, silakan. contoh hak di rumah mendapatkan makanan dan minuman, mendapat kasih sayang, dapat uang jajan. Oh, bagus. Itu contoh hak-hak dalam keluarga. Pinter. Ya, kemudian ada lagi yang lain? Saya Pak, Oh ya, Ananda Hendy, silakan. hak di sekolah, mendapat ilmu, membaca buku di perpustakaan, mengikuti ekstrakurikuler, berteman, tempat belajar yang layak. Oke, bagus ya. Itu hak-hak di dalam kita berada di sekolah. Bagus. Nah, sekarang coba kalian amati gambar ini. Ini adalah gambar yang sudah ada di dalam video tadi. Oke, ini silakan diamati dalam waktu 3 menit. Oke, ini sudah lebih dari 3 menit ya. Oke, langsung saja. Gambar pertama ini kira-kira gambar apa? Ayo coba, siapa yang mau jawab? Saya Pak, Nanda Livi, kira-kira gambar apa ini? orang saat belajar. Oke, Orang ya. belajar. Iya, anak sedang belajar. Bagus ya. Kira-kira apakah dia ini sudah memenuhi haknya untuk menerima pendidikan atau belum? Sudah memenuhi hak. Sudah memenuhi hak. Bagus sekali ya. Kemudian gambar kedua ini kira-kira siapa yang berani jawab? Saya Pak, Ya, Ananda Davida, silakan. Ini kira-kira gambar apa? gambar seorang anak yang sedang mengutarakan pendapat. Oke, bagus ya. Gambar seorang anak yang yang sedang mengutarakan pendapatnya. Apakah anak ini sudah memenuhi haknya? Ya, Ya, bagus ya. Jadi anak ini sudah ya memenuhi sudah. haknya ya. Oke, kemudian gambar ketiga siapa yang berani menjawab? Saya Pak, Oke, Ananda Nelly, silakan. Gambar apa ini? anak yang sedang diajak. Oke, anak yang sedang diejek. Apakah dia sudah memperoleh haknya? Tidak. Tidak, ya, karena dia belum memenuhi peroleh hidup yang aman. Oke, selanjutnya. Bagus ya. Oke, selanjutnya. Gambar keempat. Siapa yang berani jawab? Saya Pak, Oke, ya. Ananda Jenny, silahkan dijawab. Gambar apa ini? gambar ibu main HP dan anak ngerjain tugasnya. Oke, ibu yang sedang main HP, kemudian anaknya yang lagi belajar, ya. Nah, kira-kira apakah anak ini sudah memperoleh haknya atau belum? Belum. Belum, bagus ya. Oke, selanjutnya kita akan mengamati video lagi. Nah, silakan ini diamati videonya. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tematika subtema 1 pembelajaran yang kedua. Dari Michael Faraday juga kita belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus kita contoh dalam keseharian kita. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Ayo kita ikut bernyanyi bersama Edo. Selendang
di kinjang kain panjang maditoru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu Mariam tomong dainang sinapang masin Mariam tomong dainang sinapang masin Anak-anak, supaya nada yang kalian nyanyikan tepat, kalian perlu berlatih menyanyi dengan memperhatikan interval nada. Nada merupakan bunyi yang beraturan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Sedangkan interval nada artinya jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Nada dalam seni musik dapat dituliskan dalam notasi angka atau not angka. Notasi angka adalah sistem penulisan lagu dengan menggunakan simbol angka-angka. Angka 1 dibaca do, 2 re, 3 mi, 4 fa, 5 sol, 6 la, 7 si. Kembali ke angka 1 do lagi. Tapi angka 1 titik atas itu do-nya do tinggi ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Jadi seperti itu anak-anak cara menyanyikan notasi angka dari do ke do lagi. Kemudian dari do tinggi kembali ke do rendah. Jarak antar nada adalah sebagai berikut. Mi ke fa itu setengah, si ke do setengah, sedangkan yang lainnya itu jaraknya adalah 1. 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Anak-anak, berarti nada-nada yang berjarak satu nada adalah sebagai berikut. Do ke re ke mi, fa ke sol, dan sol ke la. Kemudian jarak setengah nada yaitu mi ke fa dan si ke do. Nada yang berjarak dua contohnya yaitu do ke mi. Do ke re kan 1. Nah, re ke mi 1, berarti do ke mi jaraknya adalah 2 nada. Demikian juga fa ke la juga 2 nada. Kemudian nada-nada yang berjarak 1,5 yaitu re ke fa, mi ke sol, dan la ke do. Re ke fa misalnya ya, re ke mi itu kan 1. Kemudian mi ke fa setengah, jadi re ke fa menjadi 1,5. Anak-anak silahkan kalian berlatih menyanyi lagu Maryam Tomong, karena nanti pada pembelajaran 5 akan ada penilaian untuk lagu tersebut. Jika kalian belum berhasil untuk menyanyikan nada-nada tersebut, teruslah berlatih ya seperti Michael Faraday yang pantang menyerah untuk mencoba hal-hal yang baru. Anak-anak hebat, pembelajaran hari ini telah selesai. Hari ini kita telah belajar tentang hak anak dan tentang lagu Maryam Tomong dan interval nadanya. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil karya amati tadi. Ayo, Pak. Ya, Ananda Rivi silakan. Lagu Maryam Tomong dari Tapanuli. Oke, lagu Maryam Tomong dari Tapanuli. Terus ada yang lain jawabannya selain Saya, Pak. ya, Ananda Vida silakan. Nada merupakan bunyi yang berurutan serta memiliki tinggi dan rendah yang berbeda-beda. Oke, bagus. Itu tentang pengertian nada. Oke, selanjutnya ada yang lain enggak selain jawabannya Vida dan jawabannya Livi? Saya, Pak. Ya, Ananda Nelly silakan. Interval nada adalah jarak antara satu nada dengan nada lainnya. Oke, pengertian dari interval ya, bagus. Dalam video tadi ada pengertian interval yaitu jarak antara satu nada dengan nada yang lain. Bagus, pinter. Ada yang lagi yang lain? Saya, Pak. Ya, Ananda Jenny silakan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1, 1 setengah, 1, 1, 1, 1, 1 setengah. Oke, bagus ya.
Itu juga jadi interval nadanya yaitu antara do re mi fa sol la si do, yaitu 1 1/2 1 1 1 setengah. Bagus. Nah, oke, saya lanjutkan di sini. Coba kalian amati, ada gambar dari video yang Pak Guru ambil tadi. Ini ada gambar. Ya, silahkan kalian menirukan. Yuk, siapa yang berani menirukan dulu? Saya, Pak. Ya, Nanda Livi, silakan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, bagus. Yang lain coba. Ayo, Pak Guru pengen dengar suaranya. Hendy, ini mulai tadi tidak dengar suaranya. Coba Hendy. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pinter. Ini dengar suaranya. Ya, kemudian coba yang lain. Ayo, pengen semuanya saya ini. Ayo. Saya, Pak. Oh ya, Nanda Vida, silakan. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Coba Pak Guru pengen dengar suaranya semua. Coba mic-nya semuanya dihidupkan. Yuk kita coba nyanyi bersama-sama. 3, 2, 1. Do, re, mi, fa, sol, ya, bagus. Oh, ada yang meneruskan do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bagus. Baik anak-anak, sebelum kita menginjak ke akhir pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai tadi pagi telah mempelajari tentang yang pertama. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kita mempelajari tentang apa hari ini? Saya, Pak. Ya, Saudara Livi, silakan. Apa yang pelajari kita yang pertama? Tokoh Jenderal ABRI bernama Abdul Haris Nasution. Oke, tokoh ya tentara nasional kita yaitu ABRI yang bernama Abdul Haris Nasution. Pinter. Kemudian yang kedua, coba apa yang telah kita pelajari? Saya, Pak. Oke, Eli, silakan. Adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Bagus. Hak adalah sesuatu yang kita peroleh setelah melakukan kewajiban. Pinter. Kemudian yang ketiga, coba siapa? Saya, Pak. Ya, Ananda Hendy, silakan. Contoh-contoh hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh-contoh hak di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pinter. Ya. Oke, jadi itulah yang kita pelajari tentang kira-kira? Tidak. Oke, tidak ada. Oke, jadi Pak Guru tarik kesimpulan lagi. Jadi yang pertama adalah tokoh seorang jenderal besar ya, yang bernama Abdul Haris Nasution. Kemudian hak kita dalam keluarga dan masyarakat serta sekolah. Dan yang terakhir, jangan lupa tadi kamu itu mempelajari tentang interval nada, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do tadi ya. Belum pembelajaran yang diakhiri, saya punya satu tepuk lagi, yaitu tepuk PPK. Coba kalian amati di sini, silahkan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK, salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat, hebat, hebat. Baik anak-anak, siapa yang berani untuk memimpin tepuk PPK? Yuk, silakan. Saya, Pak. Oke, Ananda Nelly, silakan. PPK religius,
nasionalis, diri, gotong royong, integritas, salam BPK, salam BPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, Luar biasa. Oke, jangan lupa ya untuk belajar pembelajaran selanjutnya, yaitu pembelajaran yang ketiga. Kemudian ini ada LKPD, silakan dikerjakan. Saya tunggu untuk hari ini. Ini LKPD-nya. Seperti biasa, ya, pilih nama, tanggal mengerjakan, kemudian tema 3, kemudian subtema 1, pembelajaran kedua, kemudian berikutnya. Lalu silakan dikerjakan, ada 5 soal pilihan ganda. Saya tunggu ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. alhamdulillah, amin, Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.